Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Mustafa dan di video kali ini kita akan kembali lagi membuat game. Di mana kali ini kita akan membuat game dengan Python dan PyGame, dan game yang kali ini akan kita buat adalah Pong. Teman-teman tahu game Pong? Mungkin coba kalau misalkan kita searching di Google Pong. Nah, ini dia game game yang biasanya ada di game game di arcade ya. Jadi game arcade yang biasanya mungkin kalau teman-teman kayak ke mall-mall gitu, nah biasanya suka ada kayak gini nih, beginian. Jadi teman-teman bisa main dengan memasukkan koin gitu ya. Tapi ini juga dia salah satu game lama juga ya, dan ada berbagai macam variasi dari zaman ke zaman. Jadi itu dia, di video kali ini kita akan membuat game Pong ini Pac-Man. Kenapa masuk ke situ ya? Nah, jadi game akan seperti ini. Oke, jadi di video kali ini, nah kita akan mulai dengan setupnya, dan nanti kita bakal nambahin playernya, dan juga kayak semacam apa nih, ini garis-garis seperti ini juga skor dan juga musuhnya. Jadi untuk bolanya itu nanti bisa di part selanjutnya, dan kita ngasih kontrol untuk ke playernya juga nanti di part selanjutnya. Namun untuk video kali ini kita bakal bikin setupnya dan juga bikin semacam apanya, papan permainannya lah gitu loh ya. Nah, jika teman-teman ingin mengikuti tutorial ini, teman-teman bisa install Python. Jadi di sini saya nggak bakal install Python, nah karena teman-teman bisa banget buat searching banget di Google, itu banyak banget cara dimana teman-teman bisa install Python. Karena kan kalau misalkan saya di sini bikin tutorial nanti install Python, di sini kan saya gunain Windows, sedangkan nanti saya nggak tahu kan, mungkin teman-teman ada yang pakai Linux, ada yang pakai Apple, Mac ya, Mac. Jadi takutnya nanti ada error yang berbeda dari operating sistemnya. Jadi teman-teman bisa banget buat install Windows di OS masing-masing. Oke. Dan setelah itu teman-teman nanti bisa menginstal PyGame. Jadi nanti teman-teman bisa install PyGame dengan cara menggunakan pip ya. Jadi kalau misalkan install Python itu biasanya nanti ada pip. Nah, disitulah teman-teman nanti bisa install PyGame menggunakan pip gitu. Oke. Oke, di sini saya udah bikin file namanya pong ya, pong.py, karena ini kan folder Python. Jadi kita bakal mulai dengan ngebikin setupnya dulu. Di sini kita akan mulai dengan import PyGame, karena kita menggunakan PyGame, jadi kita harus mengimport semua fungsionalitas yang ada di PyGame. Setelah itu kita bakal from pygame.locals import all. Jadi kalau ini tuh kita bakal ngimport beberapa konstan yang ada di PyGame. Nantinya kalian bakal lihat kok. Nanti juga saya bakal ngejelasin. Oke, setelah itu kita bakal bikin pengaturan untuk lebar layarnya. Lebarnya di sini saya bakal kasih 800, dan untuk tinggi layarnya itu 600. Nah, di sini kenapa di sini saya bikin ininya apa variabel untuk lebar layarnya ini tuh, itu dia kapital semua ya. Itu karena jadi biar ini tuh menandakan bahwa ini adalah variabel konstan, di mana value-nya itu tidak akan saya ubah-ubah gitu. Kalian bisa aja kalau bikin variabelnya kayak width kecil kayak gini, bisa aja. Namun sengaja kenapa di sini saya bikin lebar, itu untuk menandai bahwa ini adalah variabel konstan. Karena di Python itu kan dia nggak ada nggak ada keyword kayak const gitu kan, dia nggak ada. Jadi di sini saya gunain huruf kapital seperti itu. Lalu kita bikin variabel untuk FPS-nya. Untuk frame per second-nya di sini saya kasih 60, kalian bisa bebas kasih 30. Itu bisa seberapa cepat game kalian berjalan. Lalu setelah itu kita bakal bikin variabel untuk warnanya. Nah, di Python itu untuk pewarnaannya mereka tuh gunain RGB ya, red, green, blue. Jadi untuk itu kita bisa gunain ini tuple kalau nggak salah, dimana dia mempunyai 3 value, yaitu red, green, blue. Jadi pertama, karena ini warna putih ya, jadi 255 255 255. Ini jadi 255 pertama ini merah, red, ini green, dan ini blue, jadi RGB. Dan itu juga perlu warna hitam untuk nge-clear screen-nya. Ini 000 gitu. Itu kalau misalkan saya bikin variabelnya itu adalah huruf kapital semua, itu artinya variabelnya itu adalah variabel konstan. Oke.
Setelah itu kita bisa init pygame.init. Nah kalau misalkan teman-teman menggunakan pygame, nah teman-teman harus memanggil pygame.init itu. Kalau misalkan kalian nulis kode pygame dan kalian nggak manggil pygame.init, kalian nggak menginisialisasi pygame, otomatis game kalian nggak akan jalan. Gitu, oke? Lalu itu kita bisa bikin variable screen untuk pygame.display.set mode. Ini untuk layar window kita. Dimana di sini dia nerima tuple. Di sini kita bisa kasih untuk lebarnya dan juga tinggi layarnya. Dan dia mereturn ini screen, jadi nantinya ini berguna untuk kita menampilkan sesuatu ke game kita gitu. Lalu kita bisa ngasih caption untuk ininya display.set caption, mungkin ini saya kasih nama Pong, kalian bisa ngasih nama apa aja terserah kalian. Lalu kita juga butuh clock, yaitu dari pygame.tick saya lupa, pygame.time.clock apa pygame.clock ya saya lupa, mungkin kelihatan pygame.tick clock. Oke, dan ini berguna untuk kita gunain ininya kita variable frame per second kita, jadi untuk menjalankan seberapa cepat game kita berjalan. Oke, dan kita juga butuh, oh ya di sini saya bakal gunain vektor, jadi vektor. Nah jadi nanti untuk ininya, untuk posisinya, ini untuk positioningnya, jadi di sini saya bakal gunain vektor. Jadi nanti kan vektor itu kan ada koordinat x sama koordinat y-nya. Di sini saya bakal gunain vektor. Namun kalau teman-teman mungkin confident pengen gunain yang lain, itu terserah teman-teman. Nah untuk mendapatkan vektor di pygame kita bisa menggunakan variable di pygame.math.vector2, karena ini 2 dimensi jadi kita bisa gunain vektor 2. Oke. Setelah itu kita bisa bikin game loop kita run true. Nah ini sedikit catatan, jadi waktu itu pernah ada, saya sempat bikin tutorial kalau misalnya bikin Flappy Bird gunain Python sama Pygame. Nah waktu itu ada yang komen kenapa run sama dengan true-nya itu error. Nah di Python itu kalau boolean itu kan tipe data yang hanya berisikan 2 value ya, yaitu true dan false. Nah di Python itu kalau nulis true-nya itu tuh dia tuh kapital seperti ini, jadi true, jadi bukan kecil seperti ini. Memang di beberapa bahasa pemrograman kebanyakan itu dia kecil ya, kecil seperti ini, true-nya kecil, t-nya itu kecil. Namun kalau di Python itu gede ini, jadi huruf pertamanya itu kapital, jadi true gitu ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan false pun juga sama, jadi false. Jadi kalau misalkan false itu dia salah. Oke. While kita bisa bikin ininya while run for event in pygame.event.get. Nah jadi untuk ini dimana kita ngeloop event yang ada di pygame. Jadi ketika kita mainkan sebuah game kan kita kan pasti kan menerima sebuah inputan ya. Contohnya misalkan karakter kita tuh gerak ke kanan dan ke kiri, misalkan A sama D ya kan. Nah otomatis di sini kita ngecek nih apakah playernya itu mencet A, mencet D gitu. Jadi di event.get ini gitu. Lalu kita bisa cek kalau misalkan event.type-nya itu sama dengan quit, kita bikin runnya sama dengan false. Jadi kita bikin ininya game loop-nya berhenti. Nah quit di sini itu dari mana? Ini didapatkan dari kita nggak import dari sini nih, dari from pygame.locals. Nah kalau misalkan kita nggak import ini, kita tetap bisa pakai kok, cuma kita makanya nanti kayak gini, pygame.quit gitu. Kalau misalkan kita cuma ngimport pygame doang, cuma karena di sini kita import pygame locals dan kita import semuanya yang ada di pygame locals, jadi dia sekarang gunainnya hanya quit seperti ini gitu. Namun itu preference masing-masing. Kalau misalnya teman-teman lebih prefer nulis pygame.quit, itu terserah kalian. Oke. Setelah itu kita bisa clear screen-nya, screen.fill, jadi kita kasih warna hitam. Oke. Lalu kita mau update screen-nya, kita bisa gunain pygame.display.flip, dan terakhir kita bakal keluar dari pygame, dari window-nya. Jadi kita bisa tulis pygame.quit. Nah jangan lupa di sini kita bisa kasih clock.tick itu FPS. Oke. Iya. Ya, oke. Semoga aja nih
Ini saya agak nggak yakin sini, takutnya salah, tapi coba kita jalanin. Dan ini dia setup kita untuk plugin. Coba kita jalanin. Kita kalian bisa aja ngepencet ininya, ngepencet apa namanya folder Python-nya. Namun di sini saya install semacam extension, dimana kalau misalkan saya pencet ininya buat ngerun kodenya, dia bakal jalan. Oke, ini dia. Ini ada yang salah. Pygame, oke, bukan salah kan? Has no attribute tick. Jadi ini kalau nggak salah pygame.time ya. Time.clock. Ya kalau nggak salah, coba jalanin. Oke, ada yang salah. Coba kita cek ke dokumentasi Pygame. Sorry, maaf. Pokoknya ini sangat amat wajar kok misalkan kalian mengalami error gitu. Itu sangat amat wajar. Kalau misalkan kalian mau ke dokumentasi Pygame, kalian bisa ke situs Pygame, lalu kalian bisa pilih docs untuk melihat apa aja yang di dokumentasinya. Kita ke bagian time karena tadi saya ke error di sini. Pygame.time.clock. Oh, ini dia. Pygame.time.clock. Iya benar. Oke. Di pygame.time.clock function ya. Iya kalian function deh. Function terus stick, coba kita jalanin. Nah, ini dia. Oke, udah bisa ya. Jadi ini dia ininya window kita dimana kita sudah tadi mengatur ininya setup kita. Kita bikin lebarnya itu adalah 800 dan tinggi layarnya itu adalah 600. Oke, karena kita udah bikin ininya, kita udah bikin setupnya. Jadi sekarang kita bakal mulai menambahkan player kita. Jadi sengaja saya habis bikin setup nggak kelar, habis itu lanjut ke part 2. Tapi di sini langsung aja kita bikin untuk tampilan playernya, tampilan papan permainannya. Oke. Nah, di sini saya bakal bikin kelas. Saya kasih nama player. Kalau misalkan kalian belum terbiasa dengan kelas di Python, saya harap kalian bisa coba dulu belajar kelas di Python. Namun kalau misalkan kalian sebelumnya mungkin dari bahasa pemrograman OOP seperti Java, mungkin ini sedikit familiar kok. Pada dasarnya kelas itu sama kok konsepnya di semua bahasa pemrograman. Oke, dia menerima beberapa parameter, def init self, dia menerima posisi x, posisi y-nya, terus dia menerima lebar untuk ininya, playernya, width sama height-nya. Oke. Nah, untuk posisinya saya bakal kasih nama post. Nah, dia untuk posisinya saya bakal gunakan vektor yang udah tadi kita import di sini. Jadi kita bisa gunakan vektor, dia menerima dua argumen, itu posisi koordinat x sama koordinat y-nya. Jadi kita bisa dapetin dari parameter gitu. Oke. Setelah itu kita bisa tulis self width self.h sama dengan h. Dan kita juga butuh untuk rectangle-nya. Dari nanti rectangle ini itu berguna untuk ngebikin collision. Oke, kita bisa tulis self.rect sama dengan pygame.rect. Ini posisi x, posisi y, habis itu ini width, ini h. Oke. Lalu kita juga butuh skornya, karena nanti kan masing-masing player sama musuh untuk punya skor masing-masing, jadi kita bisa tulis skor di sini. Oke. Lalu kita bisa bikin instant untuk ininya, kelas dari kelas player. Jadi instant tuh kayak objek ya. Bisa kasih nama player juga. Player. Nah, untuk posisi X-nya saya pengen dia itu lebar layar dikurang 60, jadi dia agak di kanan sini gitu. Nah, untuk posisinya saya pengen dia di tengah-tengah. Gimana? Nah, mungkin teman-teman mungkin bingung ini operator apa gitu ya. Mungkin kalau misalkan satu itu kan pembagian. Nah, karena di Python dia tuh ada pembagiannya dua seperti ini. Jadi ini tuh adalah floor division. Nah, floor division itu dia sama pembagian, hanya saja hasilnya itu akan dibulatkan ke bawah. Jadi kalau misalkan hasilnya itu desimal, jadi bakal dibulatkan ke bawah gitu. Oke, untuk lebar ininya apa semacam playernya kita bikin 20 dan untuk tingginya 100. Oke. Nah, kita masih belum bisa nampilin karena saya bakal bikin function. Saya kasih nama update self, saya pas dulu, dan saya bakal bikin function juga namanya draw. Untuk menggambar, dan function draw saya bakal taruh sini self.draw. Jadi
function update itu nantinya bakal kita gunakan untuk kita ngasih kontrol ke playernya. Jadi pas nanti dia bisa gerak ke kanan sama gerak ke atas sama ke bawah gitu. Oke. Dan untuk drawnya ya ini untuk kita menggambarkan playernya gitu. Oke. Kita bisa gambar dengan cara apa ya, game .draw .rect, lalu dia nerima beberapa ini argumen parameter. Pertama adalah kita mau gambar di screen ya kan, ke layar kita. Lalu untuk warnanya kita mau kasih warna putih, dan untuk rect-nya kita bisa gunain ini rect kita di sini. Jadi kita bisa tulis self.rect. Oke. Lalu kita di bagian sini kita bisa panggil ya player.update gitu. Karena kan kita taruh jauhnya di bagian update. Sekarang kalau misalnya kita save, kita jalanin. Nah ini dia player kita. Nantinya dia bakal untuk kontrolnya dia bakal ke atas sama ke bawah. Dan sekarang kita bakal ngasih untuk bagian musuhnya. Jadi sebenarnya prosesnya sama ya. Jadi saya bakal copy aja bagian kelas musuh. Cuma bedanya di sini kita kasih nama musuh, atau kalian bisa ngasih nama enemy atau apapun itu. Nah mungkin kalian di sini udah mulai ngelihat, wah ini dia punya properti yang sama, kenapa kita nggak ngebikin kelas kayak kelas utama lalu kita bisa inherit dari kelas itu. Nah itu terserah kalian bisa ngelakuin itu, namun di sini saya nggak bakal ngelakuin itu ya, maksudnya kayak ngebikin kelas utama lalu kita inherit dari kelas itu. Namun kalau misalkan kalian pengen ngelakuin itu, mungkin semacam refactoring, itu bisa kalian lakukan sendiri. Oke, di sini kita bikin objeknya mungkin namanya musuh juga. Habis itu musuh, untuk posisi X-nya kita kasih 30, posisinya sama di tengah-tengah, dan lebar sama tingginya juga sama, 20, 100. Lalu kita bisa tulis di sini musuh.update. Save, jalanin, dan ini dia musuhnya. Lalu ini player kita. Oke. Nah, kita juga mau ngasih apa ya? Kita juga mau ngasih di tengah-tengahnya itu kayak semacam ada ini ya, kayak garis gitu ya. Jadi kayak lapangan gitu lah ya. Jadi kita bisa mungkin di bagian sini, mungkin saya kasih komen bikin garis ya gitulah ya. Nah kita bisa ngeloop maaf, for in range mungkin dari tinggi layar ya kan, karena kan dari atas ke bawah. Lalu kita mau gambar kotak ya, pygame.draw.rect, screen warnanya putih juga, dan untuk ininya posisi X-nya itu di tengah-tengah, jadi width bagi 2, dan untuk ininya posisinya itu adalah I dikalikan mungkin lebarnya itu 10 kali ya 10 aja. Lalu untuk ininya 10 kali 10. Ini untuk lebar sama tingginya 10 sama 10. Coba kita save. Nah ini dia. Oke, ini mungkin jadi panjang, mungkin kita kasih semacam itu apa namanya, coba satu seperti ini. Oke, ada error, salah, mungkin oke. Jadinya salah, mungkin coba saya mau ngasih dia tuh semacam apa ya, semacam gap gitu, jadi biar enggak tingginya mungkin 5 kali ya, coba 5 sama 5. Nah ini dia, ini bagus. Yep, ini bagus nih. Kalau yang 5 mungkin sama ya, kita lihat. Oke ya, benar-benar. Atau mungkin ini 20 deh. Oh jangan deh, terlalu ini. Oke. Yep, ini bagus. Jadi kita punya kayak semacam lapangan gitu ya, jadi kayak ini papan permainannya. Dan kita juga mau nampilin skornya. Jadi kita punya skor ya, apa nanti aja kali ya. Oh iya, kalau untuk skornya saya lupa, ini dia agak beda soalnya. Untuk menampilkan teks di Pygame ini kan skornya kan angka ya, integer. Jadi kita harus ubah dulu ke teks. Itu nanti mungkin bisa di video selanjutnya, di part selanjutnya. Dan ya, di video kali ini kita sudah berhasil membuat apa namanya setup kita untuk game Pong kita. Kita udah apa namanya, tadi kita udah ngatur layarnya ya kan, nambahin warna. Kita juga udah bikin nambahin player, nambahin musuh, dan juga menampilkan kayak semacam garis biar kayak apa ya, kayak papan permainan gitu lah ya.
Dan jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.